Shalom adik-adik, sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, karena Tuhan sangat baik kepada kami. Sebentar ini kami akan memulakan ibadah online kami berdoa Tuhan Engkau berkati, pimpin kami supaya sepanjang berlangsungnya ibadah ini, biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semua. Amin. Yesaya 9 ayat 6 hingga 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Lukas pasal 2 ayat 11 hingga 14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan dan kepadanya.
Matius 1, Lukas 2 ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Baiklah, jadi demikianlah tadi cerita tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat. Saya sangat percaya adik-adik semua pasti sudah mengikuti, sudah mengerti dan diberkati melalui cerita kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Jadi kita akan mengakhiri acara kita dengan berdoa. Dan saya pimpin kita dalam doa. Mari kita semua berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami sepanjang ibadah online kami pada hari ini. Dan terima kasih untuk firman Tuhan dan untuk cerita yang sudah kami
mendengar dan telah kami lihat bersama-sama, yang pasti akan memberi kekuatan dan sukacita kepada kami. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami semua pada hari ini. Kami akan menutup ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Yesus Kristus.